والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan, masih berhubungan dengan pembahasan dasar dalam asma wa sifat. Bahwasanya kita menetapkan atau menolak itu harus didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekurangan, harus berdasarkan dalil. Demikian pula ketika menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, juga harus berdasarkan dalil. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan pada apa-apa yang Dia mensifati dan menamakan dirinya dengannya antara nafi dan itsbat. Maksudnya dalam pembahasan asma wa sifat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua perkara ini, yaitu bainan nafi wal itsbat. Fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaa bihi mursalun fa innahu siratul mustaqim. Sehingga tidak boleh bagi ahli sunnati wal jamaah untuk berpaling dari apa-apa yang para rasul datang dengannya. Fa innahu siratul mustaqim, karena sungguhnya itu adalah jalan yang lurus. Qala syarih hafidhahullah ta'ala wa huwa subhanahu qad jama'a ila akhirih hadha bayanun lil manhajil ladzi rasamahu Allah fi kitabih. Ini adalah penjelasan untuk manhaj yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam kitabnya. Li itsbati asma'ihi wa sifatihi, untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwa al-manhajul ladzi yajibu an yasira 'alaihi al-mu'minuna fi hadzal babil muhim. Dan itu adalah manhaj yang wajib atas kaum mukminin untuk berjalan di atasnya pada bab yang penting ini. Yaitu bab apa yang dimaksud? Bab apa, Ali? Asma wa sifat. Nah, bab asma wa sifat. Nah, manhaj yang harus ditempuh. Manhaj maknanya apa? Bagaimana? Tariqah. Ya. Makna lughahnya tariqah, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh kaum mukminin, ya jalan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam itsbat asma wa sifat. Fa innahu subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsah, ay fi jami'i asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan atau menggabungkan pada semua nama-nama dan sifat-sifatnya antara apa? An-nafi wal itsbat. Jadi Allah gabungkan antara nafi dan itsbat pada bab ini. Bainan nafi wal itsbat. Wa huwa nafyu ma yudadul kamala min anwa'il uyubi wan naqais. Yaitu peniadaan segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berupa jenis-jenis aib dan kekurangan-kekurangan. Itu yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ditiadakan dari Allah adalah semua perkara yang apa?
yang berlawanan dengan sifat kesempurnaan. Contohnya apa? Kanafiyan niddi, seperti meniadakan an-nidd wasyarik, sama meniadakan tandingan dan sekutu bagi Allah. Wasinnati wan naum, dan peniadaan as-sinah. Apa makna sinah? Hendak arifi. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak tertimpa kantuk, tidak pula apa? Tidur. As-sinah kantuk. Wal mauti wal lughub, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan kematian dan kecapean. Sebagaimana nanti akan kita lewati dalil-dalilnya. Biidznillah azza wa jalla. Wa ammal itsbat, adapun yang berupa itsbat yaitu penetapan, fa huwa itsbatu sifatil kamali wa nu'util jalali lillahi subhanahu. Yaitu penetapan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dua ayat di surat Al-Hasyr ini terkumpul di dalamnya penetapan khanifillah, nama-nama yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nama terkandung di dalamnya penetapan sifat kesempurnaan. Dan telah kita bahas tentang apa makna dari Asmaul Husna tersebut. Sebagai contoh misalnya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik, al-malik. Berarti ditetapkan sifat apa? Sifat penguasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menguasai seluruh jagat raya ini dengan kekuasaan yang mutlak. Al-Quddus, apa makna Al-Quddus? Indak ya Hanafi. Nah, itu Al-Quddus secara ringkas maknanya. Nah, zat yang maha suci, yang terbebas dari semua cacat dan celah. Baik. Wa ghairu dzalika mimma sayadhkuru lahu al-muallifu namadhija fi ma yati. Dan selain itu, dari sifat-sifat yang akan disebutkan oleh muallif dalam contoh-contoh yang akan datang, berupa dalil-dalil, kemudian penjabaran secara ringkas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam aqidah wasithiyah ini. Wa qawluhu fala 'udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al-mursalun, ay lam maila lahum wa la inhirafa 'an dhalik. Maka ahli sunnah tidaklah berpaling. Di sini khabar juga terkandung di dalamnya larangan. Ya, tidak boleh bagi ahli sunnah itu untuk berpaling dari prinsip yang para rasul datang dengannya. La maila lahum wa la inhirafa 'an dhalik. Ahli sunnah tidak condong dari jalan para rasul, juga tidak menyimpang dari jalan para rasul. Bal hum muqtafuna atharahum, bahkan mereka itu senantiasa menapaki jejak-jejak para rasul, mengikuti mereka. Mustadi'una bi anwarihim, dan mencari cahaya dengan cahaya mereka. Maksudnya, mengikuti cahaya yang mereka sampaikan kepada kita semua berupa ilmu. Tidak mencari petunjuk selain apa-apa yang datang dengannya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika itsbatu sifatil kamali lillah.
Dan di antara petunjuk tersebut yang para rasul datang dengannya adalah penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, wa tanzihuhu amma la yaliqu bih, dan pensucian Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Fa inna rusula qad qarraru dzalikal asal azim, sebab sesungguhnya para rasul telah menetapkan pokok yang agung tersebut. Wa amma a'da'ur rusuli fa innahum qad adalu an dzalik. Adapun para musuh rasul, dan musuh-musuh para rasul, mereka sungguhnya telah berpaling dari apa-apa yang para rasul datang dengannya, tidak mau menerimanya, tidak beriman dan tidak membenarkan. Nah, kenapa bagi ahli sunnati wal jamaah tidak boleh berpaling dari jalan tersebut? Fa innahu siratun mustaqim, sebab jalan para rasul adalah jalan yang lurus. Ta'lilun liqaulihi fala udula li ahli sunnah. Ini alasan kenapa ahli sunnah tidak berpaling dari jalan para rasul, karena itu adalah siratul mustaqim. Ai li'anna ma ja'a bil mursalun huwa siratul mustaqim. Dikarenakan apa saja yang para rasul datang dengannya itulah jalan Allah yang lurus. Was-siratul mustaqimu huwa at-tariqul mu'tadilul ladzi la ta'adduda fihi wa la inqisam. Dan siratul mustaqim adalah suatu jalan yang lurus, yang tidak berbilang dan tidak terbagi-bagi. Nah, jalan yang lurus cuma satu. Nah, tidak berbilang, tidak pula bercabang-cabang. Wa huwa al-madhkuru fi qoulihi ta'ala min suratil Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah ini. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan-Mu yang lurus. Nah, yaitu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para anbiya, siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa qaulihi, demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ketika menyebutkan jalan beliau sirati dengan bentuk mufrad. Kemudian untuk jalan-jalan selain itu Allah Subhanahu wa taala larang wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian tercerai berikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan penggambaran yang sangat gamblang. Tatkala beliau duduk-duduk bersama sahabat, kemudian membuat gambar satu garis di tanah. Membuat satu garis di tanah, kemudian membuat garis-garis yang banyak di kanan dan kirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada satu garis yang lurus tersebut. Hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian menunjuk kepada jalan yang di kanan dan kirinya, hadhihi subul. Falaysa fiha sabilun illa syaitan yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan yang lain yang tidak ada padanya satu jalan pun kecuali syaitan menyeru kepadanya. Kemudian membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Makanya akhwanillah, merupakan nikmat yang agung tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seorang hamba untuk bisa mengetahui jalan yang hak ini, jalan ahli sunnati wal jamaah dalam berakidah, dalam beribadah maupun dalam semua aspek kehidupannya. Mereka berusaha mencontoh bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tinggal banyak-banyak kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di atas jalan tersebut, agar tidak terpalingkan ke kiri maupun ke kanan. Wa huwal ladzi nad'ullah, dan itulah yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli rak'atin min shalawatina an yahdiyana ilaih, pada setiap rakaat di salat-salat kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Nah, itulah siratul mustaqim, yaitu siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Qala syarih ay anna siratal mustaqim alladzi ja'a bihil mursalun fil i'tiqadi wa ghairihi wa salakahu ahlu sunnati wal jamaah huwa siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maksudnya bahwasanya jalan yang lurus tersebut yang para rasul datang dengannya dalam permasalahan akidah dan yang lainnya, dan jalan yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ai an'amallahu 'alaihim al-in'am al-mutlaqat tam al-muttasila bi sa'adatil abad. Maksudnya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dengan kenikmatan yang mutlak dan sempurna, yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Karena nikmat Allah Subhanahu secara umum terbagi jadi dua, nikmatun mutlaqah dan nikmatun muqayyadah. Nah, nikmatun mutlaqah ini, yaitu nikmat yang mutlak, yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia dan akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di akhirat, yaitu nikmat dini, nikmat berupa agama ini. Baik. Adapun nikmatun muqayyadah, yaitu nikmat yang sifatnya jasadi, yang tidak berhenti di dunia saja. Setelah itu sirna, dan berupa nikmat-nikmat yang dirasakan oleh jasad kita, yang dalam sisi ini Allah Subhanahu wa taala berikan baik kepada hamba-hamba yang beriman maupun kepada orang-orang yang kufur. Qala wa humul ladzina amarana Allah an nad'uhu ay yahdiyana tariqahum. Dan mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa memohon kepadanya agar Allah berikan petunjuk kepada kita menuju ke jalan mereka, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Fahaula'il asnaful arba'ah hum ahlu hadhihi ni'matil mutlaqah. Sebab empat golongan tersebut, mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang mutlaqah ini. Siapa itu? Wahum al-awwal an-nabiyyun. Mereka itu yang pertama adalah para nabi. An-nabiyyun jam'u nabi, bentuk jamak dari nabi. Wahumul ladzina ikhtassahumullahu bi nubuwwatihi wa risalatihi wa taqaddama ta'rifuhum. Yaitu orang-orang yang Allah khususkan mereka dengan kenabian dan dengan risalah, dan telah lewat pengertiannya. Yang kedua as-siddiqun jam'u siddiq. Wa huwal mubalighu fi sidqi wa tasdiq, yaitu orang yang betul-betul mencapai derajat yang sangat tinggi dalam pembenaran, dalam kejujuran dan pembenaran. Ay al-mubalighu fil inqiyadi lir Rasul sallallahu alaihi wasallam akamal al-ikhlasi lillah, yaitu mereka-mereka yang betul-betul sungguh-sungguh dan mencapai tingkatan yang
sangat tinggi dalam apa? Dalam ketundukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan kesempurnaan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan siddiqun. Siddiq dalam bentuk sighah mubalaghah. Karena kejujuran mereka juga dikarenakan apa? Dikarenakan pembenaran mereka terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Yang ketiga, asyuhada jam'u syahid, bentuk jamak dari syahid. Wa huwal maqtulu fi sabilillah, yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah. Summiya bidzalika li'annahu mashhudun lahu bil jannah. Dinamakan dengan syahid dikarenakan dia itu dipersaksikan dengan surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala janjikan surga bagi orang-orang yang terbunuh di jalannya. Wali'anna malaikat ar-rahmah tashhadu, dan dikarenakan malaikat rahmah menyaksikan dia, itu menjadi saksi atas meninggalnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arabi as-salihun, orang-orang saleh, jam'u salih. Wa huwa al-qa'imu bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Ini dhabit atau definisi dari seorang yang saleh. Nah, telah berkali-kali seorang dikatakan saleh, yaitu al-qa'im bi huquqillahi wa huquqi ibadihi, yaitu orang yang menegakkan, yaitu menunaikan. Siapa saja yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama hambanya, maka itulah seorang yang saleh. Tidak cukup seorang dikatakan saleh kalau menunaikan hak Allah saja. Demikian pula kalau hanya menunaikan hak sesama hamba saja, ini tidak dikatakan saleh, tapi harus terkumpul dua-duanya baru dikatakan saleh. Apa tadi saleh, Irban? Nah, yaitu orang-orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama hambanya. Jadi ini 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Maka kalau untuk kedudukan para nabi kita tidak akan ada peluang. Untuk siddiqun dan syuhada, ini golongan orang-orang yang sangat mulia. Maka jangan sampai luput dari kita apa? Dari kita kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat untuk menjadi orang saleh. Qala was-siratul taratan yudhafu ila Allah. Sekarang pembahasan tentang kata as-sirat. Baik. Jadi as-sirat, alhamdulillah, kata sirat taratan yudhafu ila Allah ta'ala, terkadang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalanku yaitu jalan Allah, karena Allah yang mengatakannya. Kenapa dinamakan jalan Allah? Li'annahu huwallazi syara'ahu wa nasaba. Dikarenakan dialah yang telah mensyariatkannya dan memanjangkannya untuk kita semua berjalan di atasnya. Wa taratan yudhafu ila ibad, dan terkadang diidhafahkan kepada hamba-hamba. Kama fi qoulihi ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bisa membedakan faedah yang mau disampaikan ini. Kadang dikatakan jalan Allah, kadang dikatakan jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kalau dikatakan itu jalan Allah, kenapa? Kenapa tadi? Ahmad? Karena Allah yang mensyariatkan dan yang memanjangkan jalan itu untuk dilalui oleh hamba-hambanya. Kemudian diidhafahkan kepada hamba jalan orang-orang yang diberi nikmat, liqaunihim salaku, dikarenakan mereka lah yang menapaki jalan tersebut. Dikarenakan yang menapaki jalan Allah yang lurus itu adalah orang-orang yang diberi nikmat, yang terdiri dari berapa golongan tadi? Berapa golongan, Faisal? 4 golongan. Nah,
dinisbahkan kepada mereka jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kenapa? Karena merekalah yang menampaki jalan tersebut. Wa fi qawlihi siratal ladzina an'amta 'alaihim tanbihun 'ala ar-rafiqi fi hadzal tariq. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini ada apa? Ada tanbih. Ada catatan penting bagi kita tentang apa? Tentang teman yang ikut berjalan di jalan ini, ar-rafiq. Teman yang ikut bersama-sama berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Wa annahum humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Liyazula an saliki hadzal tariqi wahsyatut tafarrudi an ahli zamani. Ini hikmahnya. Di antara kaidah disebutkannya ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk apa? Untuk kita tahu ada teman yang berjalan di atas jalan tersebut agar apa? Hilang dari orang yang menempuh jalan ini kengerian, kesendirian. Kenapa? Karena orang yang menempuh jalan yang lurus itu sedikit. Maka ketika Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti ada temannya, para nabi, para syuhada, siddiqin, orang-orang saleh. Sehingga hilang ngerinya kesendirian dari apa? Dari manusia yang ada di zaman itu. Karena ahli sunnah ghuraba. Makanya dikatakan sebagian salaf kita, la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha wa la taghtaranna bi kathratil halikin. Jangan engkau ngeri dengan jalan-jalan petunjuk dikarenakan sedikitnya orang yang ikut berjalan di atasnya. Dan sebaliknya jangan engkau tergiur dan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang celaka. Qala idza istash'ara anna rufqatahu 'ala hadha as-sirati al-anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihun. Ya. Idza istash'ara anna rufqatahu 'ala hadha as-sirati al-anbiya was-siddiqun wasyuhada'i was-salihun, maka apa? Akan hilang ngerinya kesendirian. Ini jawabannya. Baik. Berarti dari depan, liyazula an saliki hadha at-tariqi wa shatut tafarrudi an ahli zamani idza istash'ara anna rufqatahu 'ala hadha as-sirat al-anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Titik di sini. Nah, hikmahnya yaitu agar hilang rasa ngeri ketika seorang menempuh jalan ini dari bersendirian, ya, karena asing. Ketika dia merasakan bahwasanya teman dia adalah para anbiya, siddiqun, syuhada dan salihun yang ikut berjalan di atas jalan tersebut. Oleh karena itulah Nabi SAW ketika diberi pilihan, karena setiap nabi alhamdulillah sebelum meninggalnya mukhayyar, dia diberi pilihan. Tidak ada seorang nabi pun sebelum wafatnya kecuali diberi pilihan. Dan Nabi SAW ketika itu mengatakan ma'ar rafiqil a'la, bersama dengan apa? Dengan ar-rafiq al-a'la, yaitu teman-teman yang mulia, yang tinggi di sana. Maka Aisyah radhiyallahu anha sadar bahwasanya Rasul telah memilih untuk apa? Untuk wafat saat itu. Dan memang ya, beberapa saat setelahnya Rasulullah SAW pun wafat. Thumma awrada Syekh rahimahullah ta'ala fima yali namadij fil kitab minal kitab wa sunnah tashtamilu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi
wa fi ma yali iradu dzalik. Kemudian ya setelah muqaddimah ini yang padanya berisi afanifillah, prinsip-prinsip pokok dalam penetapan asma wa sifat. Juga apa dalam nafi atau penafian suatu sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menyebutkan contoh-contoh dari Alkitab was Sunnah yang terkandung di dalamnya penetapan nama-nama dan sifat-sifat yang akan disebutkan setelah muqaddimah ini. Nah, berarti dengan ini kita akan masuk pada inti yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Dimulai dari pembahasan istidlal ala itsbati asma'illahi wa sifatihi min al-Qur'anil Karim. Karena metode beliau beliau pisahkan. Beliau sebutkan dulu dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kemudian setelah itu selesai baru apa? Berhubungan dengan dalil-dalil dari As-Sunnah. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.